Petugas mengevakuasi penumpang kapal yang terombang-ambing di tengah laut akibat kerusakan kemudi di perairan Pulau Tikus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Evakuasi berlangsung dramatis karena berlangsung saat ombak tinggi dan terus menerjang kapal. Sebelumnya, kapal motor Barok yang membawa 8 penumpang dan 2 ABK mengalami kerusakan kemudi. Kapal bertolak dari Pelabuhan Kali Keramat, Banten menuju Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Naas saat dalam perjalanan, kapal yang juga membawa perangkat BTS milik salah satu provider telekomunikasi mengalami patah daun kemudi saat melintas di perairan Pulau Tikus. Petugas yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi korban ke pulau terdekat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Warga berusaha memadamkan kobaran api yang melalap bus pengangkut mahasiswa di Jalan Gubernur Haji Bastari seberang Ulu 1, Palembang. Api baru bisa padam setelah 2 unit mobil damkar Kota Palembang dikerahkan. Diduga api berasal dari mesin mobil bus yang sempat mengeluarkan suara klakson sendiri dengan cukup keras. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bus. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat sopir mengantuk, mobil jeep pengangkut wisatawan terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter dan menyebabkan 3 orang terluka di Malang, Jawa Timur. Sementara di 50 kota Sumatera Barat, 2 orang tewas dan 6 terluka akibat minibus menabrak dump truck. Jeep wisata terperosok ke jurang sedalam 5 meter saat mengangkut 8 penumpang menuju Gunung Bromo untuk menyaksikan matahari terbit. Menurut petugas, kejadian bermula saat Jeep melaju dari arah Tumpang menuju Gerbang Bromo via Gubuk Kelaka. Sampai di lokasi, diduga sopir mengantuk hingga Jeep hilang kendali dan masuk jurang. Akibat medan yang sulit untuk akses kendaraan berat, evakuasi Jeep belum bisa dilakukan. Jadi drivernya mengalami mungkin ngantuk ya, apa yang namanya jam kejadian pagi, jadi yang bersangkutan mungkin kurang konsentrasi dan agak ngantuk, akhirnya terjadi out of control yang mengakibatkan kendaraan tersebut jatuh ke jurang. Saat ini 3 korban harus dioperasi di Rumah Sakit Santosa akibat fraktur tulang, robek hingga dislokasi sendi. Sementara 6 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah dump truk dan minibus rusak parah akibat bertabrakan di daerah Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sebelumnya, minibus melaju kencang dari arah Payakumbuh menuju Pekanbaru hingga melebar ke kanan jalan dan bertabrakan dengan dump truk dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, 2 wanita penumpang minibus tewas, sedangkan 6 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Pangkalan. Sementara itu, kondisi minibus ringsek usai terlibat tabrakan dievakuasi petugas kepolisian ke Satlantas Polres 50 Kota. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang petugas keamanan nekat membobol kantor tempatnya bekerja di Padang, Sumatera Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, gegara terlilit judol. Seorang manajer nekat curi motor pimpinannya. Kamera pengawas merekam saat seorang pria membobol brankas tempatnya bekerja di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku T, 25 tahun, mengambil uang tunai sebesar 3,4 juta rupiah dari dalam brankas menggunakan kunci duplikat. Berdasar rekaman CCTV, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku tanpa perlawanan. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena terlilit utang akibat kecanduan judi online. Tempat penyimpanan uang itu
nampak bekas kena congkel atau sudah dirusak oleh tersangka. Ini pelaku diduga orang dalam atau bagaimana nih? Jadi kebetulan untuk pelaku ini memang kebetulan pegawai di spot sendiri. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Padang dan menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. DAS, 27 tahun ini, ditangkap tim Resmo Polda Sulsel di hotel kawasan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang merupakan manajer perusahaan catering ini ditangkap setelah buron selama hampir sebulan usai mencuri sepeda motor milik atasannya sendiri di Kota Denpasar, Bali. Dalam aksinya, pelaku mengambil kunci motor yang berada di ruangan atasannya. Pelaku kemudian membawa motor milik perusahaan dan digadaikan kepada seseorang dengan harga 6 juta rupiah. Pelaku nekat mencuri karena terlilit utang akibat kecanduan bermain judi online. Pelaku juga diketahui pernah menggelapkan uang karyawan untuk membayar utang judolnya. Pelaku kemudian akan dibawa ke Mapolda Bali guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir lahar Gunung Semeru menerjang daerah aliran lahar hingga membuat satu dusun terisolir di Lumajang, Jawa Timur. Detik-detik banjir lahar terekam kamera warga. Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang aliran lahar Besuk Kobokan, Desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang. Akibatnya sejumlah pekerja panik dan menyelamatkan diri. Dahsyatnya banjir lahar membuat material vulkanik berupa bebatuan dan pasir nyaris mencapai batas jalur aliran lahar. Banjir lahar terjadi setelah puncak Semeru diguyur hujan deras selama 3 jam. Akibatnya satu dusun, yakni Dusun Sumber Langsep, terisolir lantaran akses jalan tertimbun. Akibatnya 125 kepala keluarga tidak bisa menyeberang selama debit banjir lahar masih besar. Hingga kini petugas BPBD masih mendata dampak banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Sejumlah orang dievakuasi akibat banjir yang merendam permukiman di Kelurahan Kunciran Indah, Tangerang, Banten. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, satu orang tewas terseret air bah di Sungai Savana. Warga Kelurahan Kunciran Indah, Tangerang, Banten mengevakuasi seorang lansia yang terjebak banjir di rumahnya. Lansia tersebut terpaksa dibawa keluar rumah dengan cara digendong karena air terus meninggi. Sementara belum ada bantuan perahu dari pemerintah setempat. Banjir yang merendam permukiman warga di Kunciran Indah terjadi setelah hujan deras sejak sore hingga malam. Selain permukiman, banjir juga merendam sejumlah kendaraan milik warga. Dari keterangan warga, selain tingginya curah hujan, banjir juga diperparah buruknya saluran drainase. Saya per 5 tahun, cuman karena curah hujan hari ini nggak menentu. Tahun kemarin hujan, banjir, tahun ini banjir juga. Ada pemerintah daerah paling tinggal ini aja sih Pak, yang ada di gorong-gorong jalan tol itu diperbaiki lagi, biar jalan airnya itu lebih. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang segera melakukan perbaikan saluran air agar banjir tidak terus terulang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Tim gabungan SAR dibantu warga mengevakuasi jasad Marsanda, 20 tahun, mahasiswi Unhas Makassar yang terseret air bah di Sungai Savana, Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan kondisi penuh luka lebam di sekujur tubuhnya akibat benturan batu. Lokasi penemuan berjarak 6 km dari titik lokasi korban tenggelam. Tangis histeris keluarga pun pecah saat melihat kondisi korban. Jasad korban kemudian ditandu sejauh 2 km melintasi sawah sebelum dibawa mobil Basarnas ke puskesmas. Sebelumnya korban datang ke Sungai Savana bersama 4 rekannya untuk berlibur. Namun saat sedang asyik bersuah foto, air bah secara tiba-tiba menerjang. Korban terperangkap derasnya arus sungai. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di Kota Makassar. Petugas mengimbau warga berhati-hati saat berwisata agar selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Ribuan hama belatung muncul masuk ke pasar dan permukiman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Lintas Ayu Siang segera kembali.